Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kurima alaihi jarayatul mutafakihah illa bi ilmina tasyabihah. Kurima diharamkan. Kurima diharamkan alaihi kepada, kalau di atas itu ada umruun ya, imruun. Atau talibul ilmi. Kepada seseorang, saksun misalnya. Kurima diharamkan alaihi kepada seseorang. Apa yang diharamkan? Jarayatul mutafakkihah. Itu jarayatul mutafakkihah. Mengambil bagian mengajar fikih. Mengambil bagian jatah diharamkan alaihi kepada seorang. Non jarayatul mutafakkihah, jatahnya atau jatah atau bagian atau upah orang yang mencari orang yang mengajarkan fikih, orang yang mengajarkan fikih, yang mengajarkan ilmu, illa kecuali angin bi ilmin kalawan ilmu nafi'in anu manfaat, illa kecuali bi ilmin kalawan ilmu nafi'in anu manfaat mutasyagilan karena katungkul, menyibukkan diri. Mutasyagilan bi ilmin nafi', yang menyibukkan diri dengan ilmu yang manfaat. Atau begini, hurima yaitu diharamkan, khabar muqaddam, alaihi kepada seorang atau imruun atau man qasada bi ta'allumi, jarayatul mutafakkihah jadi mubtada muakhar, jarayatul mutafakkihah. Adapun utawi bahwa ari ya. Kalau hurima eta diharamkan alaihi jarayatul utawi atau ari ngambil bagian atau jatah ngajak orang jalma mengajar ilmu, orang yang mengajari. Illa kecuali bi ilmin nafi'in, kelawan ilmu yang bermanfaat, mutasyagilan karena katungkul atau menyibukkan diri. Wakadzaka dan begitu juga wakadzaka jenyak itu dari maksiat dari awal tentang maksiat dalam mencari ilmu atau kesalahan atau yang tidak diperbolehkan di dalam mencari. Yang si maksiat dilarang, maksiat berdosa, sahaman jalma seseorang dianggap berdosa. Man seseorang yu'allimu anu ngajarkeun sahaman.
ngajarkeun saman zalika ka itu imulun teh mar'un yang almar'u bahwa seseorang yang belajar ilmu bermaksiat mengajarkan pada imulun yang tadi yang di atas tadi. Nah, masih nyambung dengan bait-bait sebelumnya. Illa kecuali li ilmin nafi'in, li ilmin terhadap ilmu yang bermanfaat, la jahila tidak, la tidak atau tidak berdosa, la atau tidak maksiat, jahilan karena bodoh, karena tidak tahu, jahilan hanya tidak tahu. Nah ya, nah sebenarnya bait ini harus dipahami dari awal tuh yang si imruun ya si imruun qadra maghaira ilahahu wa sawabahu rabbi ta'allumi ila itu ya. Dari bait sebelumnya yang si berdosa seseorang yang qadroma ghaira ilahahu, orang yang mencari ilmu tujuannya selain Allah berarti berdosa. Tuh, jadi patokan utama. Orang yang mencari ilmu bukan karena tujuan, bukan karena Allah, maka dia termasuk berdosa. Wasawaba ukhra, atau memang bukan karena akhirat, dalam artian hanya mencari dunia saja, berarti termasuk dosa. Balik lagi ya, jadi patokan nih. Orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, orang yang mencari ilmu bukan karena akhirat, maka orang tersebut disebut atau dikenai hukum maksiat, berdosa. Beres itu pertama ya. Sekarang bait kedua. Hurima alaihi jaroyatul mutafakiha illa bi'ilmin nafi'in mutasawwila. Nah, pun demikian, hurima haram alaihi pada orang yang mengajarkan ilmu, alaihi ya. Alaihi ke mana tadi itu? Haram ya bagi orang tadi dengan tujuan bukan karena Allah, itu haram jaroyatul mutafaqihah, dia mengambil bagian-bagian jatahnya dalam mencari ilmu. Artinya gini, kan dalam hukum Islam itu dulu itu ada bagian-bagian kata ya. Taruhlah kita di pemerintahan itu ada bagian dana untuk pendidikan ya. Kalau sekarang ada apa, bos ya, bos. Kalau di sekolah, kalau di madrasah bom, bantuan operasional madrasah. Bora, bantuan operasional RK. Ada lagi bosnya pesantren, BOP, bantuan operasional pesantren. Itu dana bagian-bagian yang termasuk jaroyatul mutafaqihah. Dana yang disediakan dialokasikan untuk membantu siswa-siswa dalam mencari ilmu. Itu kan ya? Coba. Kalau seseorang balik lagi ke tadi, tujuannya mencari ilmu bukan untuk karena Allah, bukan karena akhirat, maka bagi dia haram ngambil bagian. Paham ya? Jadi kalau misalkan seseorang saya mau belajar ya mana, atau misalkan belajar sekolah tujuan naon ya supaya kaya atau supaya pinter, supaya bisa nipu orang, kan dia bukan karena Allah kan ya, tujuannya jelek. Nah,
bagi dia itu haram mengambil jatah bagian-bagian yang sudah disediakan untuk pendidikan dia dalam mencari yang hanya disebutkan jarayatul muttafaqiyah itu al-ghalat al-muayyanah di bagian-bagian sudah ditentukan pemerintah ya. Mau sekolah tujuannya bukan karena Allah, bukan karena menghilangkan kebodohan, bukan karena ganjaran akhirat, bukan karena untuk rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Allah memberikan nikmat berupa akal, sehat, bukan dalam rangka itu. Tujuannya adalah selain itu, bukan karena Allah, tujuannya yang jelek, maka bagi dia haram mengambil bagian jatah yang sudah ditentukan dari pemerintah untuk membantu pendidikannya. Karena kalau dapat beasiswa, tujuannya udah bukan seperti itu ya, banyak kembalikan haram. Illa bi'ilmin nafi'in, kecuali untuk belajar ilmu yang manfaat. Mutasyagilan, kecuali sibuk ya, kecuali dia disibukkan dalam rangka mencari ilmu yang manfaat. Ilmu fikih, sebelumnya tidak tahu tata cara sholat, supaya bisa sholat dengan manfaat kan? Ya berarti bagi dia bisa belajar tentang tasawuf supaya bisa lebih korum dengan Allah, dekat dengan Allah, lebih bisa menghargai, menghormati orang lain, bisa sabar dengan keadaan, bisa syukur dengan pemberian, dan itu. Dan bisa meningkatkan itu semua ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat bagi dia, untuk pribadinya dia, untuk lingkungannya, dan untuk yang lainnya. Manfaat kesibukannya, ilmu yang memang bisa bermanfaat, bagi dia boleh ngambil jatah. Memang haknya dia mendapatkan bagian jatah dari pemerintah yang sudah dialokasikan untuk dia. Tujuan sekolah apa? Lulusan STM supaya bisa merakit bom. Tujuannya supaya untuk melawan pemerintahan, nggak bom pemerintahan udah jelek. Padahal dibiayain oleh pemerintah, disekolahkan pemerintah, tapi tujuannya bukan itu, justru untuk menghancurkan. Lagi niatnya masuk Islam, belajar ngaji supaya apa? Supaya dapat anaknya. Gitu. Anaknya nanti belajar. Tuh. Tipuan kan, belajar. Nah belajarnya itu yang tidak benar. Dia penipuan, bukan karena. Tapi kalau belajarnya yang bermanfaat, sesuatu yang bisa menimbulkan satu manfaat kebaikan, perubahan kebaikan bagi dia, itu jelas. Misalnya nggak paham jadi paham, nggak tahu tata cara praktek sholat dan yang lainnya, banyak. Ini dari atas tadi ya, termasuk maksiat juga kan. Yang ketiga, wa kadzaka yasiman yu'allimu dzalika illa li'ilmin nafi'in la jahila. Masih kaitan. Wa kadza begitu juga maksiat, begitu juga seperti yang sebelum-sebelumnya dianggap atau dimasukkan kategori perbuatan maksiat, perbuatan dosa dalam proses pembelajaran. Tadi kan tujuannya bukan karena Allah. Sekarang dosa juga mengajarkan zalika kepada dia, pada tadi orang yang tidak mencari ilmu bukan kenal. Kalau yang tadi dosanya bagi orang yang mencari ilmu karena dia tidak karena dia tujuannya bukan Allah. Sekarang bagi orang yang mengajar pun itu termasuk dosa kalau dia mengajarkan si orang tadi. Karena saya tujuannya bukan karena Allah, bagi dia haram, bagi dia dosa. Belajarnya karena dia niatnya bukan karena Allah.
saya pun yang mengajarkan Asep termasuk bagian dosa, karena saya mengajarkan Asep yang niatnya bukan karena Allah, yang niatnya memang bukan karena Allah. Maka bisa kan? Ya karena memang tahu Asep itu tujuannya bukan karena illa ilmin naf'in, balik lagi, kecuali sesuatu yang memang bermanfaat, tujuannya saya untuk merubah dia, semat beda lagi, supaya dia bisa kembali, supaya dia bisa sadar, supaya bisa lagi lah. Bahkan la jahila, termasuk tidak apa-apa dalam artian tidak dosa, la jahila, ketika memang dia tidak tahu, beda hanya dengan saya tidak tahu Asep itu tujuannya kayak tadi. Yang saya tahu Asep itu ya benar tujuannya datang ingin ngaji, ya saya ajarkan, itu saya tidak apa-apa. Biasanya kalau sudah tahu terang-terangan, misalnya Asep ingin belajar tujuannya untuk kemana-mana, kategori garis bawahnya misalkan memang tujuannya bukan Allah, nah, saya tahu dan saya malah mengajarkan dia kebagian, saya pun juga misalnya maksiatnya. Wa kadzaka yasin man yu'allimu dzalik illa li'ilmin. Kenapa seperti itu? Karena dia membantu dalam kemaksiatan, sudah tahu si A ini belajarnya tujuannya adalah maksiat, dan saya memfasilitasi atau membantu untuk mengajarkan ilmu untuk dia. Karena Asep tujuannya maksiat, saya membantu Asep untuk bermaksiat, jadi saya pun kebagian maksiat. Contoh, misalkan lagi, Asep itu perampok, udah tahu saya perampok, dia minta ajarin ke saya bagaimana caranya buka pintu atau membongkar motor supaya bisa dicuri. Ya saya ajarkan, dan saya tahu dia itu perampok. Nah, kalau dia itu tukang maling misalnya, Asep sudah jelas ingin belajar bengkel motor itu tujuannya supaya bisa ngebongkar, bisa nyuri punya orang, dan saya mengajarkan itu, saya tahu dari saya dosa tersebut, itu memang bukan Allah kan, tujuannya maksiat. Karena saya membantu Asep untuk bermaksiat. Maka fi maksiatin, siapa yang membantu dalam kemaksiatan, maka ia pun punya kebagian dalam maksiat. Al-i'anah, ada proses membantu, memfasilitasi dalam kemaksiatan. Dia kebagian. Jadi al-i'anah adalah maksiat. Bantu dalam kemaksiatan, membantu dalam kejahatan, ia pun termasuk gerombolan kejahatan. Bisa mengelakkan gitu ya. Yang mengajarkannya dan la jahilah, tapi bedaannya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya ingin belajar bengkel, ya saya bisa, ya saya ajarkan ilmu itu kan. Ternyata ada akhir-akhir kita dia dibutuhkan untuk kejahatan, untuk nyari motor apa nih. Labung aja kan dia tahu. Sekarang udah tahu ilmunya. Yang saya ngajarkan, nah itu mah enggak masalah. Kita tidak tahu kan. Belajar, tapi tetap lagi dia garis bawahnya lagi ilmin nafi, dia bagusnya tapi tujuannya untuk ilmu yang bermanfaat. Tahu misalkan dia itu tukang rampok, saya jualan senjata atau saya jualan pisau, ya dia pemasok dan maknanya kan, udah saya mah jualan, tujuannya tetap saja kamu kebagian karena kamu membantu dia untuk kejahatan. Sama ya. Kadzaka yasiman yu'allimu dzalika illa ilmin belajar. Mengajarkan merakit bom dan calon-calon teroris kan ya. Yaitu mantan TNI, yang di bidang bom.
yang mengajarkan kepada orang-orang yang garis keras, orang-orang yang apa namanya cap teroris misalnya, ya bagian membantu dalam kemaksiatan. Dia pun termasuk punya kebagian dalam maksiat. Kenapa? Karena memang kewajiban bagi dia adalah alman, untuk mencegah. Kalau saya tahu saya punya tujuan jelek, berarti saya harus bisa mencegah jangan sampai terjadi. Ya. Jadi dari atasnya menjadi yaksin murun qadra magoyo ilahahu sawabahu robita migo urima alaihi jarayatul mutafakiha illa bi'ilmina mutasyakila wa kadzaka ya'si man yu'allimu dzalika illa li'ilmina aja yakfi